soundnya misalnya tidak ada SLR, bisa pakai yang Akai juga ya. Jadi dapat dua nih teman-teman, untuk yang male-nya atau cowoknya, ini female-nya. Jadi alam yang jadi saksi, kau serahkan jiwa raga. tadi saya settingannya saya rubah ke Phantom 48 volt ya tadi ya. Karena kalau pakai settingan atau mode mic dia tidak bisa, karena ini mic condenser. Itu yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga dalam keadaan sehat, sukses dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kali ini saya ingin menyampaikan informasi kepada teman-teman sebuah produk yang cukup unik ya, yaitu produk dari M1. Fungsinya ini adalah untuk mikrofon wireless system UHF ya, yang sebenarnya kalau kita punya mikrofon yang kabel ini bisa kita jadikan wireless. Nah, itu kuncinya teman-teman sekalian. Nah, seperti apakah fitur-fiturnya, kemudian kualitasnya seperti apa, kemudian apa saja kelebihan dan kekurangannya, mari kita kupas tuntas pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini betul-betul bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Untuk itu, simak terus video ini sampai selesai. Ya. Jadi di hadapan kita ini sudah ada kotak dari mikrofon wireless system UHF dengan merek M1. Jadi dia ada sepasang, dan ini digunakan untuk mikrofon kabel ya, baik itu yang dari mic condenser maupun dari mic dynamic. Nah, ini luar biasa nih teman-teman, ada dua fungsi yang bisa menjadi kebutuhan kita untuk kabel, mikrofon kabel menjadi mikrofon wireless. Nah, dari sisi kotaknya seperti ini teman-teman ya, bisa kita lihat. Jadi ini transmitter untuk mic condenser, mikrofon. Dia ada tegangan 48 volt nih teman-teman. Nah, ini yang saya akan ceritakan ke teman-teman. Kemudian bisa untuk dynamic mikrofon, bisa juga untuk output dari audio signal ya. Jadi bisa mengirimkan signal ke audio interface ataupun ke perangkat-perangkat lainnya. Nah, di receivernya ini nanti disambungkan ke live sound mixer, bisa ke mixer, bisa portable PA system ya. Kemudian bisa juga ke recorder. Jadi nanti fungsinya bisa mengirim dan bisa menerima karena dia ada sepasang. Nah, kemudian ini saya mungkin nggak sebutkan satu-satu ya, terlalu banyak mungkin ya. Tapi prinsipnya ini ada baterainya dan bisa di charger, dan dia bisa bertahan sampai 5 jam ya untuk daya tahan baterainya. Kemudian frekuensinya itu seperti biasa 20 Hz sampai 20 kHz ya untuk penerimaan frekuensinya. Kemudian SLR. Nah, ini working range up to 90 feet ya. Jadi jaraknya ini tanpa kabel bisa sampai 90 feet. 90 feet itu berapa ya? Sekitar hampir 100 meteran ya. Nah, kemudian untuk latensinya dia di bawah 3 milisecond. Ya, 3 milisecond. Jadi dia delaynya sedikit sekali teman-teman, bahkan tidak akan terasa. Nah, di sini untuk kualitas suaranya dia 24 bit 48 kbps ya audionya ya, resolusi audionya. Nah, ini luar biasa teman-teman sekalian. Nah, kemudian frekuensinya UHF, kemudian bekerja di SLR ya. Jadi kemudian teman-teman bisa lihat ini ada DSP UHF wireless microphone system. Jadi kemungkinan besar dia bisa ada efek untuk menjernihkan suara ya, karena ada DSP-nya nih. Kemudian ada simultaneous broadcast over 10 channel secara simultan. Nah, ini kita akan cek ya bagaimana ada 10 channelnya seperti apa ya. Oke, kita buka aja deh teman-teman biar nggak terlalu panjang videonya.
Ini seperti ini kotaknya. Oke, kelihatan ya. Nah, ini dia isinya. Dia ada buku panduan. Seperti biasa, setiap produk pasti biasanya disertai dengan buku panduan ya. Nah, ini gambar-gambarnya. Ini gambarnya, tulisannya Mandarin. Oh, ini ada yang Englishnya. Oke, English dan Mandarin. Oke ya. Jadi bisa di charger nih teman-teman. Oke, lanjut. Kemudian dapat kabelnya Type C. Wah, ini Type C-nya ada 2 cabang gini ya. Jadi kita bisa ngecas receivernya maupun transmitternya sekaligus ya. Ya, jadi kayak begini ya. Nah, kita buka aja ini. Ini transmitternya, mic transmitter. Ya, ada tulisannya teman-teman sekalian. Kemudian ini bisa diatur volume, bisa diatur channelnya kayaknya ya. Kemudian apalagi nih? Ada settingannya juga. Di sini ada lubang charger ya. Kemudian ini colokan Canon atau SLR ya, yang female. Kemudian di belakangnya ada Rivoral RA80. Oke, ini yang transmitternya. Sedangkan receivernya seperti ini. Kalau receivernya hanya tombol power aja nih kayaknya ya. Power, kemudian UHF, mikrofon, receiver. Kemudian ini colokannya SLR ya, yang male, yang cowok. Kemudian di bawah belakangnya ada Rivoral RA80 dan ada charger Type C ya teman-teman, 5 volt nih. Oke, sekarang kita coba ya. Kalau secara fisik ya, ini beratnya ada 100-an gram ya. Mungkin 150 gram ada 1 biji nih. Jadi kalau digabungin dua-duanya, ini ada sekitar 250 sampai 300 lah gramnya ya. Ya, lumayan ini. Oke, sekarang kita tes ya, teman-teman ya. Baik, teman-teman sekalian, jadi nanti kita akan coba ya. Saya akan coba, ada beberapa mic di sini. Nanti kita akan coba. Ini kan kebetulan pakai mic dynamic ya. Yang saya pakai gunakan saat ini adalah Mauno PD100X ya. Yang bisa USB, bisa juga pakai SLR atau kabel. Nah, kalau ini satunya dynamic, yang ini ya, yang paling ini. Ya, ini AKG tapi KW. Kemudian ini yang kondenser. Ini BM800 nih, teman-teman. Ya, nanti kita akan coba dynamic dan kondenser ya. Ini kebetulan saya punya kondenser dan punya dynamic, jadi kita bisa coba ya satu-satu nanti bagaimana kualitas suaranya. Jangan kemana-mana nih teman-teman, ini menarik sekali ya kita bahas ini, karena ini barangnya cukup unik ya. Jadi kalau kita punya mikrofon, kabel mau jadi wireless ya tinggal pakai ini aja nih. Jadi nggak usah ribet-ribet beli mikrofon wireless ya, belum tentu bagus. Tapi kalau kita punya mic yang bagus, tapi kita ingin menggunakan wireless, cukup pakai alat ini. Oke, kita coba ya teman-teman ya. Ini sekarang, nah biar nggak ribet saya coba dulu yang ini ya. Ini kecilin dulu.
Tes 1 2 3. Nah, ini dia. Oke, ini hasil suaranya kayak begini ya teman-teman ya. Ini settingannya saya samain dengan yang pakai semula tadi. Tes 1 2. Oke, ini hasilnya. Ini hasil dari mikrofon Mauno ya, PD100X ya. Jadi setelah dipasang suaranya seperti ini teman-teman sekalian. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Dan sekilas suaranya jadi lebih gede ya. Ini saya terus terang, ini saya powernya saya pakai pukul 12 ya. Tadi sebelumnya ketika pakai kabel, karena dia dinamik, ini saya pakai pukul 4 ya, pukul 4 volumenya, levelnya. Nah ini saya coba samakan yang high dan low-nya. Jadi terlalu ngebass, jadi saya agak kecilin dikit bassnya di pukul 1, tadi di pukul 3 ya. Nah untuk yang high-nya saya samakan di pukul 3. Jadi suaranya seperti ini. Kemudian gain-nya di pukul 12 ya teman-teman ya. Nah baik teman-teman, jadi seperti ini hasil suaranya ya. Tapi kayaknya mixernya harus dibawa ke sini nih biar kelihatan ya, sebentar. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya. Ini saya pakai yang di line 3. Kemudian yang tadi yang kabel pakai line 1 ya. Nah tadi levelnya sampai full tadi saya pakai ya untuk yang kabel. Nah ini kita sekarang pakai di level pukul 12 di level 3 ya, karena di level 3. Nah sekarang kita lihat dari sisi fisik ya. Gimana nih caranya nih? Nah ini teman-teman sekalian ya, bisa lihat ya, ini gini aja ya. Gimana nih caranya? Jadi di dalam fasilitasnya ini sudah ada apa namanya, frekuensinya ya. Di sini frekuensinya 703 MHz ya. Jadi ini ada gelombang UHF. Nah ini kalau kita ingin merubah apa namanya settingannya ya. Jadi kelebihannya alat ini, dia ada 3 mode atau 3 settingan ya. Pertama kalau kita pencet di sini, ini kalau dia kedap-kedip itu teman-teman, itu untuk volume ya. Volume bisa kita kecilin, kita besarkan. Kecilin, tes 1 2 3, nah kecil. 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Nah, ini besar. Nah, itu volume. Kemudian yang berikutnya mic. Mic ini kalau kita geser-geser, jadi ada untuk musik ya. Nah, ini kalau musik kayak begini. Kemudian nanti geser itu ada pantom kalau kita pakai kondenser ya. Saya coba aja deh, kondensernya kita hidupin ya. Jadi bisa diatur, jadi untuk mic kondenser jadi ada 48 voltnya. Nah, tes 1 2. Nah, ini kalau pakai 48 volt ya. Jadi kecil nih suaranya. Ini balik ke mic ya. Nah, jadi gitu. Dia ada 3 mode ya teman-teman. Ada mic untuk musik, dan kalau kita pakai phantom power ya 48 volt khusus untuk mic condenser. Jadi luar biasa nih, bisa ngangkat mic condenser nih teman-teman. Nanti kita coba ya di setelah mic yang dynamic ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Sekarang frekuensi. Nggak tahu cara merubah frekuensinya, saya udah coba-coba aku nggak bisa ya. Katanya bisa merubah frekuensi tapi ini nggak berubah. Oke, kita coba dulu deh ya. Jadi seperti ini suaranya.
tes 1 2 3. Sekarang kita coba pakai efek tes 1 2 3. 1 2 3 1 2 3. Nah, ini efek saya pakai efek 65 nih ya. 99 DSP dari Mauno Recording Tech ya, Premiere 4. Oke, teman-teman sekalian, seperti itu ya suaranya. Sekarang kita nyoba lagi yang ini dia. Pakai yang mic AKG dynamic ya, tapi ini sudah saya modif nih sebenarnya. Wah, itu spoolnya nih teman-teman. Wes, keren kan, warna emas lagi dia. Nih, jadi walaupun dia KW, tapi kalau sudah dimodif, wah, hampir mirip-mirip original ya, mirip-mirip, tapi tidak sama. Oke, kita coba geser ya. Sekarang saya coba dulu yang kabel ya. Ini kita bandingkan biar kita bisa bandingkan ya teman-teman ya. Kita coba kabel dulu. Oke, ini saya kecilin. Tes 1 2 3 1 2 3. Ini dia kalau kita pakai ini yang dynamic ya, tapi AKG KW yang sudah dimodif. Tes 1 2 3, ini saya levelnya saya penuhin. Gainnya di pukul 12, coba naikin. Tes 1 2 3 full aja. Tes 1 2 3, nah kayak begini. High-nya di pukul 3, low-nya di pukul 3. 1 2 3 tes 1 2 3 1 2 3 tes 1 2 1 2 3 tes 1 2 1 2 3 tes 1 2. Oke, kita bandingkan dengan yang pakai ini ya. Tes 1 2 3, waduh kenceng, udah pukul 12 aja kenceng teman-teman sekalian. Ya, kedengaran di headset saya kenceng banget. Tes 1 2 3. Nah, ini yang pakai dynamic ya. Jadi seperti ini. Nah, teman-teman sekalian, saya ceritakan ya. Jadi secara tidak langsung ini sebenarnya seperti preamp ya. Jadi kalau mic kita kurang daya untuk mengeluarkan suara yang lebih keras, jadi ini sekaligus preamp. Alat ini ya, luar biasa nih teman-teman. Jadi selain jadi wireless, bisa untuk mic condenser, bisa juga sebagai preampnya gitu. Jadi suaranya jadi lebih kenceng. Jadi ke pengaturan di mixernya kita tidak perlu banyak powernya ya. Jadi terasanya keras banget nih. Tes 1 2 3. Nah, itu dia. Oke, sekarang saya coba pindahkan ya. Kita buktikan kalau ketika pindah nanti mic yang ini kan full ya. Biar kita coba rasakan dulu nih. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Saya kecilin dulu ya biar nggak kaget. Tes 1 2 3. Nah, ini suaranya. Nah, ini saya pakai pukul 9 aja udah keras banget teman-teman ya. Beda ketika saya pakai kabel tadi harus full ya. Tadi di sini tadi full banget. Sekarang kita di sini di pukul 12 seperti ini. Volumenya, gainnya di pukul 12, sedangkan tadi gainnya penuh ya pakai kabel padahal tadi itu. Nah, setelah pakai alat ini pukul 12 gainnya seperti ini, kerasnya, levelnya juga seperti ini. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, 1 tes 1 2 3. Nah, kenceng banget kan? Tes 1 2 3. Waduh, keras banget nih. Takutnya udah peak nih. 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Nah, ini keras banget nih teman-teman. Saya nggak berani teriak, dikit-dikitnya agak jauh dikit. Di kuping udah keras sekali. Nah, ini seperti ini. Oke, sekarang kita coba pakai efek di pukul 12 ya. Efek 65 itu karaoke. Oke. 1 2 3, 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, tes 1 2 3. Nah, seperti ini teman-teman ya. Luar biasa. Jadi ini bisa sampai 5 jam nih teman-teman.
ya. Jadi waduh, mantap ini ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi saya nggak nyangka nih alatnya keren. Padahal ini pakai wireless ya, tapi suaranya jadi bersih juga nih. Ya, beda sekali kalau biasanya pakai yang mic wireless yang murah-murah. Kadang-kadang frekuensinya ada yang sedikit ada noise-nya dikit ya, gitu. Kalau ini bersih ya. Oke, sekarang kita geser menggunakan mic condenser. Nah, ini teman-teman sekalian. Sekarang kita coba pakai mic condenser ya. Tapi sebelumnya kita pakai kabel dulu untuk membandingkan. Tes 1 2 3. Nah, ini kondenser ya. Nah, ini kalau kondenser saya harus pakai phantom powernya, saya hidupin di sini ya, pakai kabel. Tes 1 2 3, 1 2 3. Ini sudah pukul 12. Gainnya pukul 12. Ini pukul 3. Tes 1 2 3, 1 2 3. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke. Yang lain settingan yang lain sama ya. Saya fullkan. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Nah, ini dia. Kalau full di pukul 12 seperti ini. Nanti kita coba yang ini juga pukul 12 yang pakai apa? UHF wireless ya. Kemudian ini juga nanti kita coba pakai full. Kita bandingkan kalau pakai ini ya. Tapi biar nggak kaget nanti saya pelan-pelan dulu ya nariknya teman-teman, muternya. Takutnya langsung kaget ya. Coba kita pakai efek di sini. Tes 1 2 3, efeknya di pukul 12. 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang full. Tes 1 2 3, 1 2 1 2 3, tes 1 2. Oke, seperti itu ya hasilnya. Sekarang kita kembalikan ke 0. Ya. Nah, tadi saya settingannya saya rubah ke 48 volt ya, teman-teman. Mana di depannya? Oh, di depan. Nah, tadi saya settingannya saya rubah ke phantom 48 volt ya tadi ya. Karena kalau pakai settingan atau mode mic dia tidak bisa karena ini mic condenser. Itu yang khusus untuk mic dynamic ya, kalau untuk yang settingan mic ya. Tapi kalau untuk 48 volt khusus untuk yang mic dynamic seperti ini. Ini BM800 nih teman-teman. Nah, suaranya seperti ini ya. Ini pukul 9. Ini saya kenapa miringin karena dia memang penerimaan suaranya dari samping ya. Pukul 9 kita naikkan di pukul 12. Nah, ini dia. Dengan settingan sama tadi yang di channel 1 ya. Tes 1 2 3, ini channel 3, kita pakai yang wireless. Tes 1 2 3, tes 1 2 3 seperti ini. Kemudian di pukul 3, tes 1 2 3. Nah, teman-teman bisa bandingkan ya, powernya luar biasa nih. Ini udah mulai agak pecah suaranya. Saya naikin lagi. Nah, ini lebih keras lagi. Waduh, luar biasa. Jadi di pukul 12 cukup ya. Pukul 12 levelnya di di gainnya juga di pukul 12. Nah, yang lainnya boleh sama. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, 1 2 3, tes 1 2 3. Ini saya cari settingan yang paling enak ya. Tes 1 2 3, kita mainkan efeknya.
Tes 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, tes 1 2 3, 1 tes 1. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa bandingkan enak mana nih kira-kira ya. Saya mohon pendapat dari teman-teman sekalian. Dari ketiga mic yang saya coba tadi menggunakan kabel dan menggunakan wireless ini ya, wireless tambahan ya, UHF wireless mikrofon. Jadi seperti ini hasilnya. Oke teman-teman, untuk itu kita sekarang coba pakai karaoke ya, biar lebih nyaman lagi. Kayaknya lebih, nanti saya coba ya. Kalau karaoke banyak banget nih. Kita coba dulu ya, satu-satu deh. The ways of leaves will be a sea, and I will always want her near. Release me and let me love again. Oke, sekarang kita pindah mic ya. Kita pindah mic. Kita pindah mic, pakai mic ini sekarang ya, dengan alat UHF wireless. Tadi levelnya pukul 12 ya, kurang 12 malah. Tes 1 2 3, 1 2 3. Ini pakai pukul 12 juga ya. Kayaknya segini aja ya, atau naikin dikit karena dia sepertinya agak kurang nih. Tes 1 2. Oke. Ini pakai pukul 1 ya teman-teman ya. Saya kalau pakai mic condenser ini, pakai mic dynamic ya, dari AKG KW yang sudah saya modif ya. Oke. For I don't love you anymore. Release me and let me love again. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Nah ini suaranya bersih ya. Ini nggak diedit-edit loh nih. So release me, please release me. Can you see? Oke, nih kayaknya lebih enak ini. Nanti kita coba pakai mono ya. Oke, sekarang geser pakai mono ya. Kalau tadi enak saya nyanyi pakai ini. Oke, kecilin dulu. Tes 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Oke. 1 2 3, tes 1 2 3. Nah ini pakai mono ya teman-teman ya. Ini gainnya saya pakai pukul, setting lagi ya, pukul 12. Ini mono malah harus pakai ini ya, agak gede dikit ya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1. Jadi di mono SLR-nya bukan pakai ini ya, bukan, ini adalah dinamik maksud saya, bukan pakai kondenser. Jadi dia nggak perlu pakai settingan kondenser, karena settingannya memang harus untuk dinamik ya. Nah contohnya kayak begini, tes 1 2 3, 1 2 3. Oke, kita coba. Tes 1 2, tes 1 2, tes 1 2 3. Oke.
Please release me, let me go. Release me and let me love again. Oke. Baik teman-teman ya, begitu hasilnya. Sekarang kita kembali ke kesimpulan ya teman-teman sekalian. Jadi dari ketiga settingan mic tadi, jadi pertama kelebihan dari ini ya, kita bicara kelebihan ya. Oke, putar-putar dulu. Nih. Nah ini dia. Oke, biar kelihatan gini ya. Jadi kelebihan dari alat ini pertama dia semacam preamp ya, preamp tanpa kabel nih teman-teman. Jadi kalau mic kabelnya mungkin teman-teman merasa powernya kurang, pakai ini suaranya jadi ngangkat ya. Jadi ada powernya teman-teman ya. Tadi kita udah coba, apalagi yang kondenser luar biasa langsung naik suaranya. Kemudian di sini juga ada pengaturan terhadap untuk mic kondenser dan mic dynamic ya. Jadi ada dua fungsi. Jadi semua mic yang terkait kabel bisa dipakai nih. Selama dia colokannya pakai SLR ini ya teman-teman ya. Nah, terus oke, tadi saya mau lihat apa ya. Oke, udah itu aja ya. Nah, ini teman-teman, saya lupa nih ternyata di dalamnya lagi nih ada ini nih, gak kelihatan tadi ya. Jadi kalau colokannya teman-teman nanti ada yang apa? Yang di soundnya misalnya tidak ada SLR, bisa pakai yang Akai juga ya. Jadi dapat dua nih teman-teman, untuk yang male-nya atau cowoknya, ini female-nya. Jadi bisa menyesuaikan ya teman-teman ya. Ini dapat nih ternyata ya. Wah, makin keren ya. Jadi bisa fleksibel nih, bisa kompatibel dengan berbagai perangkat ya. Nah itu dia kelebihannya. Kemudian yang kedua jaraknya lumayan nih ya. Jadi kalau secara spesifikasi dia bisa 90 feet ya. 90 feet itu kalau dimeterkan itu saya lupa itu. Nggak salah hampir 100 meter lah. Nah itu nanti tinggal dihitung ya teman-teman ya. 100 meter atau mungkin di bawah 100 meter. Nah kemudian yang berikutnya harganya murah ya. Ada alat seperti ini teman-teman, cuman harganya itu di atas 500-an ribu. Nah ini nggak nyampe, jadi sekitar di bawah 300 ribuan ya. Jadi separohnya nih teman-teman ya, hampir separohnya. Nanti teman-teman yang berminat bisa cek di deskripsi. Nah kemudian yang berikutnya kelebihannya suaranya lebih bersih ya kalau kita pakai ini. Malah tadi ketika kita geser ke kabel, suaranya ketika kita beralih ke pakai alat ini ternyata dia agak sedikit ya lebih baik ya. Oke teman-teman ya, tadi sudah ada kelebihannya, sekarang kelemahannya. Nah ini kelemahannya. Nah kelemahannya pertama yang saya ingat adalah tidak ada garansi ini teman-teman. Ini nggak ada garansinya alat ini ya. Pasang ini nggak ada garansi, jadi beli putus. Kemudian kekurangannya lagi, tadi channelnya ya, tadi saya kira channelnya bisa ganti-ganti nih tadi. Rupanya hanya volume, ya volumenya aja yang bisa, dan di channelnya dipencet-pencet nggak ada perubahan channel ya. Oke, itu kelemahannya. Kemudian apa ya? Saya rasa itu ya teman-teman ya yang bisa saya ingat dan saya temui dari percobaan ini. Nah, teman-teman bisa nilai ya dari ketiga mic ini mana yang lebih baik kualitas suaranya ya. Tolong saya diingatkan karena kalau saya sendiri yang menilai kadang-kadang suka meleset ya. Dengan pendapat teman-teman inilah di kolom komentar nanti kita bisa menyimpulkan alat ini apakah layak kita miliki ya sebagai perangkat audio kita ya. Nah, ini silahkan teman-teman berpendapat. Baik teman-teman sekalian, mungkin itu yang bisa saya simpulkan ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat.
Dan terus terang saya kaget nih, alatnya ternyata melebihi ekspektasi saya. Saya pikir suaranya nggak jelas gitu ya, sekresak gitu karena harganya di bawah pasaran ya. Baik Bapak Ibu sekalian, baik teman-teman sekalian, terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah teman-teman sekalian apa yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Ternyata fitur-fiturnya lumayan banyak ya, jadi bisa digunakan untuk mikrofon kabel ya, hingga dia bisa menjadi mikrofon wireless dengan kualitas yang cukup bagus. Kemudian bisa juga untuk yang mic kondenser yang kabel ya, jadi kondenser bisa jadi wireless nih teman-teman. Nah ini kelebihannya. Nah mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi salah satu produk yang unik yang bisa dicari oleh teman-teman sekalian. Silahkan nanti cek di deskripsi, nanti saya akan masukkan link pembeliannya. Nah semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian ya, untuk mempermudah teman-teman mencari produk ini. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas dukungan teman-teman sekalian, karena tanpa dukungan teman-teman tidak mungkin channel ini terus berkembang. Sukses ya selalu, sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.